Selamat malam Bapak Ibu. Malam Selamat datang kembali dalam bulan Kitab Suci dalam pertemuan kedua. Kalau dari modul yang dibagikan itu ada di halaman 19. Ada di halaman 19. Sekarang mari kita mulai dengan lagu pembukaan. Oke. Mari kita nyanyi masing-masing dari rumah masing-masing. Apa sejauh buatku mengerti betapa kasihmu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari selalu sertaku di hatiku, selalu bersyukur padamu karena rencanamu indah bagiku. Sembari buatku mengerti betapa kasihmu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari kau selalu sertaku di hatiku, selalu bersyukur padamu karena rencanamu indah bagiku. Baik Bapak Ibu, mari kita buka dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian, pada malam ini kita diberi tema Allah yang hadir sebagai korban ketidakadilan. Nah, dalam hal ini kita akan belajar dari kutipan Perjanjian Lama, juga kutipan Perjanjian Baru mengenai hal-hal tersebut. Nanti kita akan lihat perbedaan dari kedua kutipan tersebut. Bapak Ibu sekalian, kita juga akan melihat bagaimana Allah berusaha berbicara kepada kita lewat Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tersebut. Dan apa yang kita renungkan, serta apa yang kita resapkan dari kutipan-kutipan tersebut akan kita bahas pula nanti. Mari Bapak Ibu sekalian, kita doakan doa pembuka kita. Bagi yang memegang modulnya ada di halaman 20. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Adil, kami bersyukur
bersyukur atas kasih-Mu. Kami Kami memberi kesempatan untuk merenungkan keadilan-Mu yang terungkap dalam adaptasi kebiasaan baru di masa masa adaptasi adaptasi kebiasaan baru ini. dengan roh penuhilah Penuhilah kami dengan roh kudus-Mu roh agar kudus-Mu, kami memahami mampu memahami sabda-Mu, serta melaksanakannya dalam hidup kami. kami dengan Kuatkanlah kami dalam dalam menerapkan ajaran-Mu sulit untuk untuk bertahan bertahan dan melewati dan melewati masa-masa sulit dalam dalam hidup kami. putramu doa Kami ini kami panjatkan kehadirat-Mu kehadirat-Mu melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan Tuhan dan Pengantar kami, amin yang hidup yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan bersama Roh Dikau Kudus, dan Roh Kudus, Allah Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, bacaan kita diambil dari Matius 25 ayat 31 sampai 40. Matius 25 ayat 31 sampai 40. Semoga Tuhan beserta kita. para selama-lamanya Inilah Injil Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. dan terakhir Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu sekalian, saya akan mempresentasikan ulasan dari bacaan tersebut. Saya akan presentasikan lewat PPT. Pertemuan kedua ini tentang Allah yang hadir sebagai korban ketidakadilan. Di slide pertama, di situ ada gambar seorang ibu dengan dua orang anaknya yang ketiga-tiganya berpakaian kumal. Gambar ini berasal dari tahun 1930-an pada masa Great Depression di Amerika, yang menggambarkan suatu kondisi resesi yang sangat parah di Amerika pada waktu itu, pasca Perang Dunia I dan sebelum Perang Dunia Kedua, pasca pandemi flu Spanyol juga.
Jadi waktu itu di Amerika yang termasuk negara maju pada masa itu banyak terjadi kemiskinan. Slide berikutnya Bapak Ibu bisa lihat ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, di dalam Perjanjian Lama ada beberapa yang mengutip ya Perjanjian Lama ini dari kitab Imamat, Yesaya, Yeremia, Yeskiel tentang keadilan. Bapak Ibu bisa lihat di situ dan baca sendiri dari situ. Banyak kutipan-kutipan itu yang menyatakan bahwa orang-orang itu diajak untuk tidak menaruh dendam, tidak menuntut balas, membela hak anak-anak yatim, memperjuangkan perkara janda-janda, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah, mengembalikan gadaian orang, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, tidak memungut bunga uang atau mengambil riba, melakukan hukum yang benar di antara manusia, dan seterusnya. Jadi, kita bisa menyimpulkan di sini bahwa menurut Perjanjian Lama, untuk bisa bersikap adil, manusia diajak menghindari atau tidak melakukan larangan-larangan itu. Ya. Jadi melakukan tindakan-tindakan yang benar dan tidak melakukan larangan-larangan itu. Itu adalah satu, katakanlah, syarat seseorang manusia bisa dianggap bersikap adil. Lalu, apa yang disampaikan dalam Perjanjian Baru? Slide berikutnya kelihatan Bapak Ibu ya. Nah, seperti yang kita baca dalam Matius tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa di dalam Perjanjian Baru ada ajakan untuk mewujudkan keadilan secara nyata. Secara nyata. Itu saya ketik perbesar ya, huruf-huruf kapital dengan warna yang berbeda. Dalam hidup mereka, Tuhan Yesus ingin agar manusia aktif bukan pasif, menerapkan kasih kepada sesama, sehingga terciptalah keadilan di tengah dunia. Nah, itu yang kira-kira bisa kita simpulkan, gitu ya, dari Perjanjian Baru. Lalu, bagaimana hal tersebut bisa direnungkan dan diresapkan dalam hidup kita? Bagaimana tema kita pada malam hari ini, yaitu Allah yang hadir sebagai korban ketidakadilan, bisa direnungkan dan diresapkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita pertama-tama ya akan melihat satu pengertian dari sifat-sifat khas Allah. Ya, yang pertama adalah sifat yang transenden. Transenden berarti sangat jauh melampaui daya pikir manusia, sangat unggul. Dan sifat transenden ini mau mengungkapkan bahwa Tuhan mengatasi segala sesuatu. Jadi Tuhan itu tidak sekedar kuasa, tidak sekedar baik, tidak sekedar bijaksana, tidak sekedar adil, namun maha kuasa, maha baik, maha bijaksana, dan maha adil. Nah, kata maha adil ini saya kasih warna merah, sebab memang ini terkait dengan tema kita pada malam hari ini. Jadi, transenden itu dengan kata lain juga menyiratkan kemahakuasaan Allah, kemahabaikan Allah, kemahabijaksanaan Allah, dan kemahaadilan Allah. Itu transenden. Tetapi yang menarik Bapak Ibu sekalian, bahwa selain sifat transenden, Allah juga memiliki sifat imanen. Secara harafiah,
Kata imanen berarti yang tinggal di dalam atau dekat dengan manusia. Jadi, mau menyatakan bahwa Allah tidak hanya mengatasi makhluk-makhluknya, tetapi juga tinggal di dalam mereka. Karena sifat-sifat Allah tidak mengenal batas, maka kehadirannya tidak terbatas pula. Ya, Allah hadir di mana-mana. Allah, Bapa kita, ada di surga, ada di bumi, dan di segala tempat. Allah terpersonifikasikan di mana-mana. Tetapi tidak secara fisik, melainkan secara ilahi. Secara ilahi. Termasuk di dalam diri mereka yang hadir sebagai korban ketidakadilan. Makanya tema kita pada malam hari ini adalah Allah yang hadir sebagai korban ketidakadilan. Allah yang terpersonifikasi sebagai korban ketidakadilan. Ya. Siapakah korban ketidakadilan itu? Nah, ya tidak lain kalau kita lihat dari bacaan kita tadi, yaitu mereka yang lapar, mereka yang haus, mereka yang adalah orang asing, mereka yang butuh tumbangan, mereka yang telanjang, mereka yang sakit, mereka yang di dalam penjara. Berdasarkan bacaan tadi. Begitu. Baik, Bapak Ibu. Karenanya begini. Bagi Tuhan Yesus, menjadi pribadi yang beriman tidak cukup berdiam diri saja atau menghindari aneka larangan ini itu yang ada dalam perjanjian lama tadi, dalam imamat dan seterusnya tadi. Tapi seperti yang dimaksud dalam perjanjian baru, Matius tadi, iman menuntut sebuah tindakan aktif dan konkret. Saya ulangi Bapak Ibu, aktif dan konkret. Jadi nggak diam-diam aja. Jadi nggak cuma dibicarakan. Jadi tidak hanya diwacanakan, tapi konkret, nyata. Ya, dari siapa? Ya dari kita ini. Dalam memperjuangkan keadilan. Seperti yang menjadi tema kita malam ini. Bapak Ibu sekalian, Pak Pastor Arupe, kalau nggak salah ya, Pedro Arupe ya, seorang tokoh Serikat Yesus tahun 1973, pernah membuat sebuah slogan "Man for Others" ya. Man for Others ini artinya kita bagi sesama. Kita mempersembahkan diri kita bagi sesama. Kita keluar dari diri kita, bukan diri kita lagi, ya, tetapi kita sudah menjadi orang yang mempersembahkan diri bagi sesama. Nah, slogan ini tentu saja tidak hanya cocok bagi kaum Yesuit atau murid didik mereka, tapi bagi kita juga kok. Terlebih terkait dengan tema kita malam ini. Maka, mari Bapak Ibu sekalian, berdasarkan renungan tadi, mari kita take action dalam masa pandemi ini yang akan PSBB lagi mulai Senin untuk DKI. Kalau Tangerang, kalau nggak salah juga ya. Yang secara kasat mata menunjukkan ada ketidakadilan loh. Kalau kita perhatikan dari berita-berita yang ada, dari media sosial yang ada. Misalkan pembelajaran jarak jauh. Di kasus tertentu, di wilayah tertentu yang susah sinyal misalnya. Atau yang orang tuanya tidak cukup punya dana untuk mengadakan gadget, membeli pulsa, kuota, dan seterusnya. Itu ketidakadilan loh, ketika setiap siswa diharapkan belajar jarak jauh dengan memakai sarana internet. Ya memang pemerintah sudah kasih solusi ya, tetapi kan belum tentu juga bisa menjangkau setiap siswa. Bayangkan kalau misalkan kita ada di pedalaman Nias sana, pedalaman Dayak, pedalaman Papua, itu satu masalah. Kemudian terkait dengan pandemi juga, ya, PHK tanpa pesangon. Kalau dengan pesangon mungkin masih oke, dia masih bisa hidup bertahan beberapa bulan. Tapi bagaimana dengan tanpa pesangon? Ini kan adalah suatu ketidakadilan yang seharusnya menjadi bagian dari keprihatinan kita dan kita punya action di situ. Kemudian bantuan sosial yang tidak merata, Bapak Ibu.
Saya tidak tahu apa di kawasan Tangerang ya, tapi kalau di DKI banyak kasus seperti itu ya, yang seharusnya mampu tapi kok malah dapat bantuan sosial. Tapi yang tidak mampu karena masalah pendataan, administrasi dan seterusnya, KTP nggak di situ dan seterusnya malah nggak dapat. Nah ini yang merupakan satu bagian dari tantangan kita, keprihatinan kita. Mungkin Bapak Ibu yang terkasih tahu di sekeliling kita juga mungkin ada masalah-masalah yang sama terkait dengan ketidakadilan. Maka Bapak Ibu sekalian, mari kita renungkan ya, dari kutipan Alkitab di sini, yang tertulis di situ, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya pula untuk aku. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan melihat contoh-contoh. Nah, Bapak Ibu tahu yang pakai baju putih ini ya? Yang pakai baju putih ini adalah Pak Deddy Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta, yang sekarang menjadi anggota DPR. Nah, Pak Deddy ini punya channel YouTube, ya. Sebenarnya tadi saya mau menayangkan, tapi saya kira nanti ada masalah teknis yang ribet, maka saya screenshot aja. Bapak Ibu bisa nonton sendiri channel YouTube-nya ya. Nah, dari channel YouTube itu banyak tayangan video yang menunjukkan bahwa Pak Deddy ini punya keprihatinan dan action yang sama terhadap mereka-mereka yang mengalami ketidakadilan. Mereka yang lapar, mereka yang miskin, mereka yang susah hidup, dan seterusnya. Contoh di gambar ini adalah seorang pengemis namanya Elvin. Kakinya bermasalah atau sudah tidak punya kaki lagi, dan dia terpaksa mengemis. Nah, Pak Deddy kemudian memfasilitasi Elvin ini untuk ke panti sosial setempat. Daripada berkeliaran di jalan, lebih baik ke panti sosial karena akan diurus oleh panti sosial setempat, dinas sosial setempat. Ya, jadi diantar pakai angkot, ya. Angkotnya yang bayarin Pak Deddy. Nah ini. Kemudian contoh berikutnya ini Pak Deddy sendiri ya. Katanya di kota Purwakarta ya. Dia melihat seorang pedagang pisang kakek-kakek yang sudah tua ketiduran ya. Setelah ditanyain ternyata dia ketiduran karena dari pagi nggak ada yang beli pisangnya. Ya. Ngobrol punya ngobrol, akhirnya diketahui bahwa kakek ini nggak berani pulang ke rumah karena dagangannya belum ada yang laku. Dan akhirnya Pak Deddy tergerak hatinya untuk membayar semua dagangannya itu, ya. Dan kemudian pisang-pisangnya itu nggak dibawa sendiri oleh Pak Deddy untuk dimakan bersama keluarga, tapi dibagikan kepada yang lain. Begitu Bapak Ibu sekalian, contoh-contohnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari sekarang kita sudah masuk ke butir permenungan, ya. Membangun niat, sharing, silakan. Bagi yang mau sharing, mungkin Bapak Ibu sekalian ingin sharing, bagaimana Bapak Ibu? Mungkin Pak Basa mau sharing? Silakan Bapak Ibu mau sharing. Dan kecil. Pak Basa ya? Silakan Bapak Ibu. Monggo Pak Basa. Ye. Kalau saya, menurut saya dan yang saya lakukan, saya belum nyampe kepada tindakan atau aktivitas yang bisa kelihatan gitu. Tapi minimum saya dengan diberitahu ini tadi, saya lalu terdorong. Minimum saya bisa berdoa, mendoakan. Yang saya punya hanya itu. Dan hampir semua orang Kristiani mempunyai doa. Hanya doa itu kalau seperti yang dikatakan ini tadi, haruslah dinyatakan dalam perbuatan nyata. Nah itulah saya masih jauh. Tapi setidaknya doa saja sudah. Seperti Bapak Ebert bicarakan ini tadi.
Saya kira hanya sampai situ dulu Pak Arga. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Basa. Ada lagi Bapak Ibu? Saya bantu ya Pak. Ya. Mari Ibu. Bapak, Bu Lince mau Pak, Bu? Bu Lince, Lince, Pak Openg. Pak Yayan, Bu Leli ini kemarin belum ngomong, ayo Bu. Tadi sempat nge-hang ini, jadi nggak jelas. Ya, mari Bu. Malah ini sinyal jaringan kayaknya ya. Tadi Jelas ya, Bu. Pak Openg, Pak. Pak Filemon mau nambahin lagi, Pak. Kalau 9 keluarga sepertinya bisa nih semuanya di Google kan nggak ada time limit kemarin ya. Ya, sepertinya bisa. Iya. Pak Filemon, Pak. Pak Openg. Bu Vero. Ini Thomas ini Juno kayaknya. Ya, Juno itu. Bu Lince udah join lagi nih, Pak. Halo, Ibu. Tapi mikrofon mati. Oh, udah Ibu. Iya, Silakan Bu Lince. Pertanyaan. Iya, sama Bu. Sharing, Ya. Bu, sharing. Silakan Bu. Apa ya? Sharing maksudnya take action-nya itu gimana atau gimana? Ya, mungkin punya pengalaman Ibu terkait dengan itu, action-nya itu tadi. Apa ya? Lagi nggak pikir sih. Cuman yang terakhir saya ingat mah ya waktu ini aja sih, waktu awal-awal pandemi itu yang apa ya, banyak orang yang ibaratnya ya salah gitu ya. Terutama waktu itu kita sih sempat bagi-bagi, kita sekeluarga sih sempat bagi-bagi nasi bungkus gitu sih. kalau dari kita ya dulu ya pengalaman beberapa bulan lalu, jadi masak sendiri terus ya gitu kita bagi-bagi ya seadanya lah gitulah, gitu doang sih. Apalagi ya? Apalagi Bel? William ada nggak take action? Itu aja sih pengalamannya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Sharingnya. Terima kasih Ibu. Ya, Pak Anton, HP mungkin ada yang mau di-sharingkan, Pak Anton. Halo Pak Anton. Belum. Oh, Pak Openg udah menghidupkan mic nih. Udah menghidupkan mic. Nih, sekarang Pak Wopeng nih yang mau Ya, Pak ngomong. Openg. Oh baik Bu. Oke, Pak Albert. Ya, Mungkin Dekat. Ini jangan kau katakan ke sembarang. Ini. tema pada malam hari ini mengenai mana? Kenapa sih? Pertemuan ketiga, berapa ya? ayatnya. Tunggu Pak. Allah yang hadir sebagai korban ketidakadilan. Allah yang hadir sebagai korban ketidakadilan. Ya, gila. Ya, ini saya teringat dengan keaktifan atau pengalaman yang kita rasakan pada awal-awal bulan Maret yang kita semua merasakan bagaimana khususnya dalam lingkungan kita, ya, saya merasa terharu dengan kondisi
yang kita alami, begitu banyak umat kita yang terketuk hatinya dengan keadaan yang kita alami secara bersama. Umat begitu partisipasi untuk mau berbagi dengan umat kita yang mengalami atau merasakan kesulitan di dalam menghadapi kesulitan ekonomi. Ya, kami pengurus lingkungan waktu itu bersepakat bagaimana coba kita melibatkan umat. Dari Proki memang mau membantu umat-umat di seluruh Proki kita, tetapi kita berpikir bahwa Proki kita sendiri aja Proki kita sendiri aja untuk berpartisipasi ini memang sangat banyak yang dibutuhkan. Akhirnya kami mengatasnamakan seluruh umat lingkungan kita, khususnya dari lingkungan kita ini mau berpartisipasi khususnya untuk di lingkungan kita sendiri. Dan itu hasilnya ya luar biasa. Kita bisa membantu teman-teman kita yang khususnya di dalam lingkungan kita yang mengalami kesulitan selama tiga bulan berturut-turut. Ini yang saya merasakan bahwa begitu simpatinya umat kita, begitu partisipasi, begitu memperhatikan keadaan di lingkungan kita. Dalam hal ini, ya saya secara pribadi tersentuh dengan kondisi umat kita. Dan mudah-mudahan ke depannya kiranya kita masih mau berpartisipasi untuk melihat saudara kita yang merupakan anggota kita sendiri, anggota umat kita sendiri yang apabila mengalami kesulitan-kesulitan ya khususnya dalam hal perekonomian ini. Ya, saya selaku Ketua Lingkungan menyampaikan terima kasih atas partisipasi seluruh umat ini. Mudah-mudahan ke depannya kita hal-hal seperti ini kita mau kembali untuk membantu berpartisipasi kembali. Mungkin itu saja yang saya sharingkan, Pak. Ya, terima kasih Pak Openg. Ya, ada lagi? Jadi Bapak Ibu sekalian, saya kira apa yang dibahas tadi ya oleh Bu Lince, Pak Openg, Pak Basah itu sudah cukup mewakili apa yang kita rasakan, apa yang menjadi hasrat kehendak kita. Ya, baiknya juga kita sekarang ulangi juga butir permenungan tadi supaya semakin bisa kita resapi bahwa seringkali kesulitan yang kita hadapi, ya masing-masing dari kita juga punya kesulitannya sendiri ya di masa pandemi ini. Itu melumpuhkan diri kita, membuat kita merasa enggan, ogah gitu ya. Karena saya sendiri kok sedang merasa sulit nih, kayaknya nggak bisa bantu orang lain gitu loh. Makanya kita jadi lumpuh untuk berbela rasa terhadap sesama. Nah, masalahnya adalah sebaiknya menurut modul yang kita pelajari tadi, kita melihat ke bawah, melihat orang-orang di sekitar kita yang jauh lebih menderita. Jadi kita melihat mereka yang jauh lebih menderita. Ketika kita berani mengambil keputusan untuk berbuat sesuatu kepada mereka, justru kita akan menemukan kekuatan baru dalam hidup kita. Kita justru jadi lebih bersemangat menjalani hidup kita ke depannya di masa yang serba tidak pasti ini. Nah, permenungan yang kedua adalah, sudahkah kita menemukan wajah Allah pada diri mereka yang berkekurangan? Wajah Allah pada the others tadi ya, pada yang lapar, pada yang gelandangan, pada pedagang pisang yang nggak laku-laku gitu ya, pada orang yang sedang mengalami masalah karena di PHK dan seterusnya. Sudahkah kita menemukan wajah Allah dalam wajah mereka? Dan bagaimana kita menyambut Allah yang hadir dalam hidup mereka? Bagaimana action kita? Itu kata kuncinya. Nah, makanya Bapak Ibu, kita di masa sekarang ini disebutnya mesti masa adaptasi kebiasaan baru.
tapi konon Senin depan PSBB, jadi agak bingung nih. Tapi ya nggak apa-apa lah, pokoknya kita jalanin aja ya. Dalam masa sekarang ini, kita diajak untuk membangun niat, ya, berjuang mewujudkan keadilan dan kasih, memikirkan dan mewujudkan tindakan-tindakan konkret dan efisien untuk membantu sesama kita yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sekarang masuk ke dalam doa umat, ya. Bapak Ibu silakan kalau yang tergerak untuk berdoa, mendoakan siapa yang mungkin Bapak Ibu ingin doakan, yang sedang membutuhkan untuk didoakan, ya. Mari kita berdoa di masa pandemi ini. Mari kita mulai dalam doa. Bapa di dalam surga, kami hadir sebagai warga lingkungan Aloysius Gonzaga pada malam ini untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Bapa, kami terketuk hati kami Bapa untuk melakukan action, melakukan tindakan nyata dan konkret Bapa menghadapi masalah-masalah di sekitar kami, merespon wajah-wajah yang membutuhkan perhatian kami, karena kami tahu bahwa Engkau juga hadir secara ilahi diri orang-orang tersebut. Kiranya respon kami itu tidak hanya berhenti pada kata-kata, tapi sungguh-sungguh bisa diwujudkan dalam beberapa hal. Meskipun hal kecil saja Bapa, meskipun hanya berdoa saja Bapa, tapi doronglah kami untuk melakukan itu senantiasa di hari-hari ke depan. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Silakan Bapak Ibu. Allah Bapa dalam surga, Bapa yang penuh kasih, umat-Mu di kantor Argon ini malam ini memanjatkan doa khusus yang sakit, yang telanjang, yang ada dalam penjara, yang sakit bukan hanya fisik, tapi sakit hati, kecewa, yang telanjang, yang pikirannya belum mempunyai pegangan yang benar, yang terpenjara, bukan hanya penjara fisik, tetapi penjara macam-macam kebiasaan, merokok yang tidak terkendali, dan kebiasaan-kebiasaan lain, itulah yang penjara. Maka ya Tuhan, kami hanya bisa mendoakan dan memohonkannya kepadamu. Kiranya Engkau berkenan menyentuh mereka satu persatu. Tolonglah ya Tuhan, tengoklah. Kalau perlu, kami umat-Mu di Argon ini sudah banyak yang terketuk hatinya untuk datang, untuk Engkau pakai sebagai alat-Mu. Saya hanya bisa menaikkan doa ini. Ya Tuhan, kabulkanlah Doa kami. Doa ya Tuhan. Allah yang Maha Kasih, kami juga memohon kemampuan untuk kami mampu menghadapi cobaan ini dengan sabar, terlebih-lebih dalam masa pandemik ini, terutama bagi saudara-saudara kami yang mungkin terdampak akibat wabah ini. Semoga Engkau Tuhan memberi kami selalu kekuatan dan hanya dalam menghadapinya, dan kami mengharap hanya kekuatan daripada-Mu lah, sebab tanpa Engkau kami tak dapat berbuat apa-apa. Semoga
Berkat pendampingan-Mu kami senantiasa Kau hadir dalam kehidupan kami. Kami mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa dalam surga, demikianlah seluruh doa-doa yang telah kami ucapkan dan mungkin belum terucapkan dalam hati kami. Dan seluruh doa ini kami akan satukan di dalam doa yang Engkau ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Bapak Ibu, mari kita doakan bersama-sama doa penutup dari modul kita halaman 26. Doa penutup. Bapa yang Maha Adil, terima kasih atas sepanjang pertemuan kami ini. Sabdamu dalam kitab yang kami dengar, dan kami renungkan hari ini, membantu kami menemukan makna dan tujuan kami di dunia ini. Biarlah sabdamu selalu menjadi kekuatan bagi kami untuk mewujudkan keadilan muka bumi ini. Doa ini kami mohonkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Putramu dan Tuhan kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahi berkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dengan demikian, ibadat kita sudah selesai, pertemuan kedua bulan kitab suci ini sudah selesai. Marilah kita pulang dalam damai. Amin. Mari kita nyanyikan lagu penutup Bapak Ibu. Ada teksnya tapi nggak ada musiknya. Mungkin nggak kedengeran ya. Kalau kedengeran ya puji Tuhan. Tapi kalau nggak kedengeran kita nyanyi sendiri-sendiri di rumah masing-masing. Kita adil bangsa sejahtera. Ciptakan umat manusia agar cipta bersama hadapannya kita sampai saya dan siapa mintakan keputusan utama Indonesia bergerak Selamatkan Pancasila, kita adil bangsa sejahtera. Kecil dan Baik Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ada pengumuman dari Pak Openg. Pak.
Sastri mau screenshot dulu Bu Sastri. Bentar Pak. Wajahnya ditampakkan semua biar masuk ke dalam screenshot. Iya Bapak Ibu, gimana mukanya agar dimunculkan Wajahnya videonya? ditambahkan. Bagian apa ya? Ya, oke ya. Bu Sastri, Ya Pak. Screenshot ya. minggu depan untuk informasinya nanti akan dilaksanakan pada jam yang sama. Ya, mungkin ditawarkan ke ini umat siapa yang mau bersedia untuk sebagai ini apa namanya sebagai fasilitator. Baik Pak, jadi jangan tutup pengurus ya. Ya, koordinasi dengan seksi BKSN Ibu Maria. Baik Pak. Pak, ini videonya boleh dimunculkan dulu semua Pak. Ya, sekali lagi sampaikan terima kasih kepada seluruh umat yang sudah berpartisipasi malam ini, ya terutama Pak Albert yang sudah sebagai fasilitator malam ini. Ya, Sama-sama Pak. mohon kesediaan bagi umat yang lain untuk bisa jadi fasilitator untuk minggu ketiga sama minggu keempat. Baik Pak. Mungkin untuk pelaksanaan berikutnya nanti akan dilaksanakan pada hari Sabtu malam minggu. Ya, pada jam yang sama. Nanti akan diinformasikan via grup. Ya, sekali lagi Siap. Bapak Ibu sekalian terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya. Terima kasih Bapak Ibu. Oke. Mungkin ada usul saran dari Bapak Ibu untuk ini. Basah. Kafe lemon. Oh, nama dot. Ini apa karena jaringannya nggak kelihatan ininya mukanya ya? Ya bisa jadi karena jaringan. Nih. Mungkin dibantu juga ya Bu yang Ada batas ini. kira muncul. Ma. Baik Pak, apa ada pengumuman lagi kalau ini sudah namanya dosen. Oke, sudah di screenshot. Di foto dulu Pak, di foto. Baru dikirim dulu. Ya, Ibu Sastri Ya. tolong di foto. Sudah di Baru dikirim screenshot. dulu. Mas dikirim ke Progi. Pak Yayan mohon kesediaannya untuk sebagai fasilitator untuk minggu ketiga. Kok Pak Upe Ya. langsung tunjuk saya, Pak? Ah ya. Mohon kesediaannya. Pertanyaannya, hari ini ada 10 orang, Pak. Umat yang lain kita ada berapa kakak ya? Kok cuma hanya 10 ya? Beberapa memang ada yang Yang terdaftar sebagai umat di lingkungan kita itu ada 43 kakak, Pak. Wih, luar biasa. Kita berarti Ya baru mungkin ada 25%. karena alasan kesibukan yang lain maka sehingga tidak bisa ikut aktif Ya. dalam kegiatan seperti ini. Ya, sekali lagi kami mohon kesediaan Pak Yayan untuk fasilitator untuk minggu ketiga. Aduh, mohon bimbingannya loh, Pak. Ya, Nah, tiba-tiba saya ditunjuk. Kan Apa, banyak yang Pak? senior, Pak. nanti saya info ke Bu Maria. ya kita sama-sama belajar lah Pak. Ya, Baik, berarti mungkin nanti mohon bantuannya lah. Nanti coba ada beberapa hal. Mungkin kalau Oke, terima kasih Pak Yayan sebelumnya. ya sudah Pak, nanti tektokan setelah ini aja Pak. Pak Baik. Filemon, Bu Leli belum ada mukanya. Bu Sastri mohon difoto dulu ya. Foto bersama dulu. Ya Pak, Udah. Pak Filemon belum, Bu Leli belum.
Filemon belum ya tadi? Coba. Iya. Udah ada dari anime-nya masih Halo Bu. turun. Nah, Ibu Leli baru muncul ini. Pak Filemon Pak. Udah tutup kali Pak filmnya. Itu Pak Filemon udah berjaya. Udah ada. Dari tadi. Halo Pak. Halo, malam dari tadi, Bu. Iya tadi. Ini maklum ya Pak. Ya udah Dari Kenapa? Yang 1, 2, 3. Oh iya ini dia nih. Ya Pak. Oh tadi Juno kelihatan. Juno mana nih? Agak udah nih. Nah. Opennya agak kepotong sedikit. Sedikit. Kepotong ya? Iya. Semua bagian. Terlalu besar kali parahnya. Nah ini Ibu sama Bapak tadi belum. Bu. Udah belum? Ya. Dadah. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tuhan memberkati. Oke, sampai ketemu. Malam. Selamat malam. Bye. Bye. Terima kasih Pak Yayan, Pak Anton, Bu Ike, Bu Leli, Pak Basah, Bu Licin. Ya kembali. Oh ini,